tidak ada semua anak di dunia ini yang sama, meskipun kembar identik. Begitu juga dengan peserta didik kita, mereka memiliki keunikan dan potensi masing-masing, dan juga mereka memiliki kekurangan dan keunikan masing-masing. Tinggal kita bagaimana kita sebagai pendidik memberikan pembelajaran yang mana sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya atas nama Juliani Safitri, CGP Angkatan ke-8 dan Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Saya berasal dari UPT SD Negeri 067268. Sebelumnya, saya tidak mementingkan keberagaman peserta didik saya. Kemudian, saya juga tidak peduli dengan apa yang diinginkan peserta didik saya. Semua saya anggap mereka itu sama, sampai saya tidak tahu dengan bagaimana gaya belajar mereka, kemudian bagaimana membuat mereka nyaman di dalam kelas. Tetapi dengan ada teori pembelajaran berdiferensiasi ini, maka saya bisa menerapkan ke peserta didik saya, dan juga bisa saya mengimplementasikannya sehingga peserta didik saya disesuaikan minat dan gaya belajar mereka sesuai kebutuhan mereka. Yang mana pembelajaran berdiferensi ini adalah pembelajaran dengan pendidikan yang terbaik, yang dia harus melihat kebutuhan peserta didik. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnosis, yang mana mulai untuk pembuatan asesmen diagnosis non kognitif. Semua diisi, ya, semua diisi. Tak usah melihat lihat punya kawannya sesuai dengan apa yang ada dalam diri kalian. Misalnya hobinya apa? Hobinya makan, buat makan. Isi aja di dalam sini. Paham? Iya. Namanya di sini kan di bawah. Nah, di bawahnya juga jauh di bawahnya. Udah, ini nggak apa-apa. Ini langsung di bawah. Ini buat aja isi langsung. Oke, silakan. Paham dulu? Buat namanya, hobinya apa? Ini paham? Agar paham? Yang mana? Nah, kamu suka belajar yang kayak mana? Mandiri itu sendiri-sendiri. Kalau berkelompok yang ini satu kelompok. Gitu. Mana yang lebih suka? Sendiri atau berkelompok? Jawabnya di bawah. Kalau mandiri buat saya lebih suka mandiri karena saya suka sendiri. Itu jawabnya. Ini udah. Aku suka belajar. Ini kamu suka belajar sendiri atau berkelompok? Kalau kelompok rame-rame. Kalau sendiri buat saya suka belajar mandiri. Gitu. Kalau suka berkelompok, saya suka berkelompok. Di checklist boleh, terus dibuat bawahnya. Saya suka berkelompok. Gitu. Di checklist juga boleh. sesuai dengan gaya belajar peserta didik kita, mereka sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, gaya kelompok belajar secara dengan auditori, kemudian gaya belajar secara dengan visual, yang terakhir yaitu cara belajar dengan kinestetik, yang mana mereka diperlakukan secara berbeda untuk mengerjakan pekerjaan kelompok mereka. Pada kegiatan pembelajaran ini, saya melakukan di kelas 5A dengan mata pelajaran IPA dan submateri tentang magnet. Biasanya di awal pembelajaran, saya melakukan kebiasaan memberikan salam, menyapa murid,
menyapakan kabarnya, kemudian berdoa sebelum pembelajaran, kemudian mengecek kehadiran peserta didik saya, kemudian saya memberi pertanyaan pemantik, kemudian saya akan memberikan pemaparan dengan tujuan pembelajaran saya dan penilaian, dan terakhir saya membuat kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up. Salam to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, miss. Let's do our prayer. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Masih semangat mengikuti pelajaran? Baik. Oke. Kalau Mem bilang selamat pagi, jawabannya biasanya? Luar biasa. Selamat pagi semuanya? Luar biasa. Semangat pagi semuanya? Luar biasa. Oke, tepuk semangat. Dung dung tak dung dung, dang 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 dang. Tak dung dung tak dung dung, ding 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 ding. Tak dung dung tak dung dung, dang 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 dang. Ding 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 ding, dung 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 dung. Say ha 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 ha, say ha 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 ha. Semangat. Baik anak-anak Mem yang Mem sayangi, semuanya hadir hari ini? Sebelum kita masuk di pelajaran, sebelumnya saya sudah memberikan asesmen sama kalian dan sudah membagi kelompok kalian masing-masing. Nanti kita akan kembali ke kelompoknya masing-masing. Yang bertahap awal, Mem akan menceritakan tentang pelajaran yang akan kita mulai. Pastinya sudah membawa alat-alat yang Mem suruh pastinya, ya kan? Ada yang tahu ini? Apa ini? Kalau ini diletak di dalam baterai bisa nggak? Bisa. Dah. Kita kan sudah mempelajari rangkaian sebelumnya kan? Ada rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Dia berhubungan dengan baterai. Baterai juga di dalamnya juga ada magnet pastinya. Jadi kalau saya gabungkan, maka terbentuk magnet. Oke, judul hari ini adalah tentang magnet. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang magnet. Ada yang tahu magnet itu apa? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda di sekitar. Betul sekali, benda yang dapat menarik di sekitarnya, ya. Jadi magnet itu dapat menarik benda yang ada di sekitarnya. Oke. Sebelum saya memasuki pelajaran, saya akan memberikan capaian pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang mana kalian adalah peserta didik saya atau murid saya, dapat memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik dapat mengidentifikasikan jenis-jenis magnet. Jadi kalian tahu jenis magnet yang mana saja. Kedua, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat memahami penjelasan magnet. Tadi saya Bang Abi sudah membilangkan apa arti magnet. Kemudian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan. Karena magnet itu banyak dalam kehidupan kita. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan dari hasil pekerja kelompok melalui video atau eksperimen. Kemudian dengan kegiatan literasi murid mampu menyebutkan contoh
kelompoknya. Baik, sebelum kita masuk ke kelompoknya, kita akan masuk ke kelompok yang sudah saya bagi. Yang pertama kelompok visual, yang kedua auditory, yang ketiga adalah kinestetik. Ya, satu Kak, mulai. Baik, kita lihat kesepakatan kelas kita. Di sini kita lihat kesepakatan. Jadi kalian di dalam kelas ini sudah membentuk kelompoknya masing-masing ya. Dan nanti saya akan membagi tugas sama kalian sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang pertama kesepakatan kita saling menghargai pendapat. Jadi apapun teman kita berpendapat, kita saling menghargai. Jangan kita mengejas atau dengan hal yang buruk ya. Kemudian tidak mengganggu kelompok lain. Fokus terhadap kelompoknya ya. Yang ketiga yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Keempat, saling bekerja sama dengan kelompok. Kemudian yang kelima adalah berperilaku sopan. Oke? Pada kelompok auditory dengan visual, saya sudah memberikan link YouTube sama kalian. Kalian bisa lihat link YouTube di grup kelas kita. Kemudian setelah itu kalian akan mengisi lembar kerja yang saya suruh sesuai dengan perintah lembar kerja yang ada di dalamnya. Tiap-tiap kelompok akan diberikan tugas sesuai dengan lembar kerja yang telah disiapkan. Yang mana gaya belajar secara visual dan auditory, mereka melihat link YouTube yang telah dibagi oleh guru tersebut, kemudian melihat video pembelajaran yang telah dikasih dengan link YouTube melalui grup yang ada di sekolah atau di kelas. Kemudian setelah itu mengerjakan lembar kerja yang telah disiapkan oleh guru tersebut. Sedangkan pembelajaran dengan gaya kinestetik, yang mana pembelajaran yang langsung terjun atau menggunakan eksperimen dan membuat hasilnya dengan menggunakan lembar kerja yang telah disiapkan. Setelah itu peserta didik akan mempresentasikan di depan teman-temannya yang mana sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan pada kegiatan inti ini yang mana peserta didik akan menyimpulkan hasil pembelajaran selama kita belajar dengan materi magnet, dan pendidik sendiri atau guru tersebut akan memberikan penguatan terhadap peserta didik tersebut. Kita suruh sesuai dengan perintah lembar kerja yang ada di dalam sini, paham? Kemudian kalau pada kinestetik tugasnya yaitu membuat eksperimen atau yang sudah kalian bawa, ya, yang sudah kalian bawa eksperimen itu. Dan kalian akan mengerjakannya sendiri. Oke? Paham semua anak-anak? Paham? Oke, suasana saya harap tenang, jangan risih. Setelah ini, maka kalian akan memasuki hasil presentasi. Setiap kelompok akan maju ke depan. Baik ya, saya bagi dulu untuk kinestetik. Ini bagi dua. Kalian yang ini, mereka yang di belakang, ya. Nanti berkelompok ya, kalian ini. Kalian juga. Di belakang kalian duduk. Oke. Baik anak-anak, silakan mulai berdiskusi. Ayo, silakan berdiskusi. Buka di YouTube-nya, silakan. Handphonenya ada? Yang ini. Ayo berbagi handphone. Ayo. Ada link YouTube. Link YouTube silakan dibuka link YouTube-nya. Link YouTube-nya silakan dibuka link YouTube-nya. Link YouTube. Matikan dulu. Oke, sini Mama Dani. Ada link YouTube-nya. Di grup kita kan ada di grup. Enggak masuk grup sini, masuk grup kakak. Oke. Oke, duduknya yang rapi. Oke, mana link YouTube-nya? Coba. Oke, ini yang oke, coba diperhatikan, diperhatikan. Diperhatikan. Diperhatikan ya. Diperhatikan. Coba
Coba mana link YouTube-nya? Diperhatikan link YouTube-nya. Oke, ini visual ya. Ya, langsung dikerjakan lembar kerjanya. Kalau audio, oke, lanjut. Langsung dikerjakan lembar kerjanya ya. Setelah melihat videonya, nama kelompok semuanya. Ya. Oke, yang kinestetik langsung bekerja ya, Nak. Jadi kalau misalnya gini, mana magnetnya tadi? Magnetnya, magnet kalian mana? Misalnya di magnet kalian, kalau diapain dengan batu, menyatu tidak, maka tidak bisa ya. Kalau misalnya mana klip yang saya suruh? Klip yang saya suruh mana? Nah, ini bisa menyatu, berarti vakum payung, kemudian klip bisa menyatu. Ini juga bisa menyatu klip yang berwarna. Ini bisa nggak gunting? Ayo diperagakan. Bisa nggak menyatu? Nah, bisa. Berarti benda-benda yang mana aja yang dia bisa ditarik oleh magnet, kalian langsung kerjakan ke lembar kerja kalian. Ayo, segera. Kalau itu, nah ini kemana? Mana dia arahnya? Mana magnet selimbit? Mana magnet putar? Mana magnet? Oh, cari namanya. Yang satu lagi boleh lihat di mana induksi magnet dan yang lainnya. Oke. Ayo, kerjakan ini yang teman. Karet berarti dia tidak bisa tarik. Dia magnet. Checklist, klik bisa nggak? Bisa kan? Ya. Ini udah, yang satu lagi siapa yang ngerjain? Nah, oke, mulai berbagi. Oke, udah selesai. Udah siap? Yang ini udah, kelompok lain sudah. Kelompok lain sudah. Ayo. Sudah? Sudah, Abang? Selanjutnya, tiap-tiap kelompok akan diberikan tugas sesuai dengan lembar kerja yang telah disiapkan. Yang mana gaya belajar secara visual dan auditori, mereka melihat link YouTube yang telah dibagi oleh guru tersebut, kemudian melihat video pembelajaran yang telah dikasih dengan link YouTube melalui grup yang ada di sekolah atau di kelas, kemudian setelah itu mengerjakan lembar kerja yang telah disiapkan oleh guru tersebut. Sedangkan pembelajaran dengan gaya kinestetik yang mana pembelajaran yang langsung terjun atau menggunakan eksperimen dan membuat hasilnya dengan menggunakan lembar kerja yang telah disiapkan. Setelah itu peserta didik akan mempresentasikan di depan teman-temannya yang mana sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan pada kegiatan inti ini yang mana peserta didik akan menyimpulkan hasil pembelajaran selama kita belajar dengan materi magnet, dan pendidik sendiri atau guru tersebut akan memberikan penguatan terhadap peserta didik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hasil diskusi kelompok kami dari auditori adalah magnet merupakan benda yang dapat menarik benda di sekitarnya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu selatan dan utara. Magnet memiliki
terdiri atas dua jenis, yaitu alami dan buatan. Magnet dapat menarik benda logam, contohnya besi, baja, dan nikel. Pengelompokan magnet terdiri atas ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami visual, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet sering diartikan sebagai benda, gejala, dan sifat dapat mengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu utara ditandai dengan N dan selatan ditandai dengan S. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dan Dah. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik. Benda yang ditarik magnet adalah jarum, paku, gunting, dan klip. Benda yang tidak tertarik magnet adalah karet, batu, dan pensil. Baik anak-anak sekalian, setelah selesai kita mempresentasikan sesuai dengan kelompok yang masing-masing, yaitu visual, audio yang di sini, kemudian visual, kemudian kinestetik, masing-masing telah memaparkan hasil diskusinya. Baik, kita akan mereview atau memberi kesimpulan. Siapakah yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo silakan Kang Abi. Magnet adalah Berdiri sayang, berdiri. magnet adalah yang menarik benda, yaitu magnetis dan magnetis. Ya, betul sekali bahwasanya magnet adalah benda yang bisa menarik benda-benda yang di sekitarnya. Dan dia terbagi dua, adalah magnetis dengan non-magnetis. Baik anak-anak MEM, jadi kalau kita ulang lagi bahwasanya magnet adalah benda dalam kehidupan sehari-hari kita ada kan? Contohnya kompas, ya kan? Jadi magnet itu dia terbagi atas dua, ya kan? Terbagi atas dua, yang alami dengan buatan. Kalau alami sudah dari zaman dulu dan tidak. Penutup, yang mana kegiatan penutup ini guru dan peserta didik akan merefleksikan hasil kegiatan pembelajarannya, kemudian dilanjutkan dengan adanya evaluasi, yang mana evaluasinya berupa kuis yang diambil dari aplikasi Kahoot. Setelah itu, maka guru akan memberikan reward atau penghargaan terhadap peserta didik yang aktif. Dan setelah itu, maka guru akan memberikan tugas terhadap peserta didiknya, yang mana tugas itu disesuaikan dengan minat peserta didik kita, yang mana dia meringkas seluruh pembelajaran tentang materi magnet, bisa berupa gambar, kemudian peta konsep, ringkasan, kemudian voice note ataupun video, ya, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Dan pada pembelajaran di penutup ini maka diakhiri dengan adanya doa. Kita mulai ya. Oke, silakan menjawab pertanyaan ya. Silakan menjawab pertanyaan. Oke, silakan menjawab pertanyaan. Ini kuisnya. 3, 2, 1. Jadi kita mulai ya kuisnya ya. Kita mulai kuisnya. Bahannya dapat diterima dengan kuat. Ayo. Ada waktunya. Ayo jawaban yang paling magnetik. Pada yang mana ini jawaban kuat? Jawaban kuat yang mana? Ferromagnetik. Betul sekali. Oke, kita lanjuti pertanyaan selanjutnya. Ya, tengok ya. Tunggu. Oke, tunggu. Kita lanjuti ya.
video kirim komen dari WhatsApp. Mep akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stand up semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi, panggilan saya Niki. Saya dari kelas 6A. Saya sangat senang berada karena dikelompokkan berdasarkan gaya belajar sehingga saya lebih bersemangat. Saya sendiri dari kelompok. Nama saya Revan Ardio, panggilannya Revan. Saya dari kelas 6A. Saya sangat senang belajar di kelompokan karena saya belajar di kelompokan karena berdasarkan gaya belajar saya sehingga saya bersemangat. Saya sendiri dari kelompok visual. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet sering diartikan sebagai benda, gejala, dan sifat, dapat mempengaruhi bahan tertentu. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda di sekitar dan memiliki sifat khususnya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Jenis-jenis magnet alami dan buatan. Baiklah, dengan adanya aksi nyata yang saya buat tentang pembelajaran berdepresiasi dan aksi nyata modul 2.1, saya berharap dengan ada pembelajaran berdepresiasi, saya harapkan murid saya dapat membuat murid saya menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.